Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Rida Robina dengan NIM 23110109003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian, yang mana proposal saya ini berjudul Praktik dan Tantangan Guru Nonlinier dalam Mengajar IPS di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Nah, dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Novita Nurul Islami, SPD, MPD. Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Nah, secara ideal pendidikan berperan strategis dalam membentuk bangsa dan sangat ditentukan oleh kualitas guru yang profesional, kompeten, serta memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan mata pelajaran yang sudah diampu. Guru yang linier diharapkan mampu menguasai materi secara mendalam, bagaimana memilih metode pembelajaran yang tepat dan menjadi tujuan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Namun secara aktual di lapangannya itu masih banyak dijumpai guru yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau yang disebut dengan non-linier, termasuk dalam pembelajaran IPS. Nah, kondisi ini semakin kompleks ketika terjadi di sekolah berbasis pesantren seperti di SMP Sains Quran Bustanul Falah ini, yang mana guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran atau dalam konteksnya menguasai IPS yang mana yaitu multidisipliner ilmu, tetapi guru juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Quran dan karakter yang religius dalam proses pembelajaran. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Indi Eno Yuniar dan kawan-kawan pada tahun 2025 telah mengkaji strategi pembelajaran guru IPS non-linier dan keberhasilan penerapan model pembelajaran inovatif. Namun, penelitian tersebut belum mengungkap secara mendalam bagaimana praktek keseharian mengajar guru non-linier dan tantangan yang dihadapi, khususnya dalam lingkungan pesantren atau sekolah yang berbasis nilai religius. Dengan demikian masih terdapat celah kajian terkait bagaimana si guru non-linier menjalankan praktik pembelajaran secara nyata dan menghadapi tantangan spesifik di sekolah berbasis Quran. Jadi, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik dan tantangan guru non-linier dalam mengajar IPS di sekolah berbasis Quran, yang tidak hanya menekankan aspek pedagogis, tetapi juga integrasi nilai keislaman, karakter pesantren, serta strategi adaptif guru dalam konteks tersebut. Penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih konseptual dan mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya. Nah, jadi problem akademik dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis praktek pembelajaran dan tantangan guru non-linier IPS di sekolah berbasis Quran. Kurangnya pemahaman akademik mengenai kondisi tersebut berpotensi menghambat perumusan strategi pengembangan kompetensi guru non-linier yang sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan peserta didik. Nah, dari paparan di atas mengenai masalah tersebut, maka di sini saya mengambil penelitian yang berjudul Praktik dan Tantangan Guru Non-Linier dalam Mengajar IPS di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru non-linier dalam
mata pelajaran IPS di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Rumusan yang kedua yaitu apa saja tantangan yang dihadapi guru nonlinier dalam menguasai materi IPS yang bersifat multidisipliner pada konteks sekolah berbasis Quran dan sains tersebut. Sedangkan rumusan yang terakhir atau rumusan yang ketiga yaitu bagaimana bentuk upaya adaptasi atau strategi yang dikembangkan guru nonlinier untuk mengatasi tantangan dalam proses pembelajaran IPS. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru nonlinier dalam mengajar mata pelajaran IPS di SMP Sains Quran Bustanul Falah. Tujuan kedua, mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi guru nonlinier dalam menguasai dan menyampaikan materi IPS yang bersifat multidisipliner. Tujuan ketiga, mendeskripsikan upaya adaptasi atau strategi yang dikembangkan guru nonlinier untuk mengatasi tantangan dalam proses pembelajaran IPS. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, manfaat teoritis di sini penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang dan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis yang pertama bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi sekolah agar memprioritaskan linearitas pendidikan dan meningkatkan kompetensi guru. Nah, manfaat bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kompetensi dari seorang guru untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, melatih kreativitas peneliti sebagai sarana penerapan ilmu yang sudah diperoleh peneliti di bangku kuliah dan menjadi acuan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai praktisi pendidikan. Kajian terdahulu dalam penelitian ini ada 5, yaitu pertama penelitian oleh Indi Yuniar DKK yang mana hasilnya tersebut sudah saya paparkan di latar belakang tadi. Yang kedua penelitian oleh Ovi Wulandari dan kawan-kawan, penelitian oleh Alvina Trirahmawati dan kawan-kawan, penelitian oleh Dwi Giselawati dan kawan-kawan, dan yang terakhir yaitu penelitian Ilah Akila dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yaitu penelitian yang bertuju menggambarkan sejarah secara mendalam dan sistematis fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Jenis penelitian menggunakan deskriptif karena penelitian ini menekankan pada makna dan proses sehingga data yang diperoleh berbentuk deskriptif bukan angka yang mana berupa kata-kata, tulisan, atau hasil wawancara lisan dari informan yang telah diamati. Sedangkan subjeknya dalam penelitian ini ada waka kurikulum yang dipegang oleh Ibu Eva Damayanti SSI, yang mana di sini sebagai pendukung data tentang kebijakan penugasan guru nonlinier serta penilaian kinerja. Yang kedua subjeknya yaitu guru IPS nonlinier yang diampu oleh Marisa Tudagia, yang mana di sini memiliki peran khusus dalam situasi yang diteliti. Dan yaitu siswa SMP Sains dan Quran Bustanul Falah, yang mana siswa ini diambil sebagai subjek yang bertujuan sebagai informan tambahan mengenai pengalaman belajar bersama guru nonlinier. Selanjutnya tahap-tahap penelitian. Nah, tahap-tahap penelitian di sini ada 3, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Nah, dari tahap
Yang pertama yaitu tahap lapangan meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan peneliti dan persoalan etika penelitian. Yang kedua, tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri. Yang kedua yaitu memasuki lapangan, dan yang terakhir yaitu berperan serta dalam pengumpulan data. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap analisis data. Pada tahap analisis data ini meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data. Yang mana tahap analisis data ini memakai teknik analisis data yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi itu semua penjelasan dari saya mengenai proposal yang saya ajukan terkait praktik dan tantangan guru non-linier dalam mengajar IPS di SMP Sains Quran Nusantara Falah. Jika ada salah kata dalam penyampaian atau perkataan saya tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.